فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الإمام البخاري rahimahullahu ta'ala. Taib, ada yang perlu ana lengkapi ya. Untuk number ke 480 yang di situ Bukhari riwayatnya mu'allaq, yaitu qala Asim ibnu Ali. Taib, kemarin ana menyebutkan yaitu dia disambung sanadnya oleh Ismaili atau siapa, mungkin Ismaili menyambung, seringnya Ismaili yang menyebutkan. Cuma Al-Hafidh mengatakan disambung oleh Ibrahim Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadis. Anak belum periksa, tapi ada kitab itu memang, dan terkadang anak buka. Ibrahim Al-Harbi sahabatnya Imam Ahmad. Baik. Kemudian untuk hadis yang berikutnya nomor 481, hadatsana Khalid ibnu Yahya. Anak semalam mengatakan lupa ya. Mengatakan apa? Kalau tidak salah dia adalah Abu Utsman, yaitu keliru. Yang betul adalah Abu Muhammad Al-Kufi. Ini sanadnya semuanya Kufiyun. Dia Abu Muhammad. Nah, sekarang kita masuk ke hadis baru. Al-haditsus tsani was-samanun ba'da arba'imi'ah, 482. Wah, agak panjang. Qala haddatsana Ishaq. Wah, ini sering membingungkan, bahkan para pensyarah pun khilaf. Ishaq ini siapa? Karena gurunya Imam Bukhari minimal dua yang namanya Ishaq. Ada Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dalam sunnah, ada Ishaq bin Mansur, dan dua-duanya siqah. Dan dua-duanya meriwayatkan dari Ibnu Shumail, An-Nadhr bin Shumail. Makanya ada sebagian yang merojihkan beliau adalah Ishaq bin Ibrahim. Ada yang merojihkan beliau adalah yaitu Ishaq bin Mansur. Al-Hafidh merojihkan dia adalah Ishaq bin Mansur, menukilkan dari ucapan Abu Nuaim. Jadi ini Ishaq bin Mansur. Beliau adalah kalau Ishaq bin Mansur, beliau adalah berarti siapa ya? Yaitu Abu Ya'qub Al-Marwazi. Ishaq bin Mansur, Abu Ya'qub Al-Marwazi. Qala haddatsana Ibnu Shumail. Beliau adalah An-Nadhr ibnu Shumail Abul Hasan Al-Marwazi, siqatun imamun sunniyun lughawi, ahli lughah. Dan dikatakan dia adalah asbatun nas fi Khalil bin Ahmad. Siapa Khalil bin Ahmad? Gurunya Sibawayh, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini murid terbaiknya Khalil bin Ahmad, Nadhr bin Shumail. Dipuji oleh Abdullah ibnu Mubarak. Dikatakan Nadhr bin Shumail adalah durratun dha'iatun bainal marwain. Beliau adalah mutiara yang tersia-sia di antara dua negeri. Ya, beliau imam besar, hebat sekali, tapi banyak orang di negerinya yang tidak mau belajar kepada dia. Ini Nadhr bin Shumail. Baik, temannya Imam Ahmad. Qal akhbarana Ibnu Aun. Ibnu Aun, beliau Abu Aun Abdullah bin Aun bin Artoban. Abdullah bin Aun bin Artoban Al-Basri. Siqah Sunni. Ani bin Sirin, ma'ruf ya, Imam Muhammad bin Sirin, Abu Bakar Al-Basri yang terkenal ahli takwil mimpi, siqatun imamun faqihun sunni, dan mu'abbir, ahli takbir mimpi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ma'ruf Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani summal Madani. Nah, sekarang masuk ke ceritanya. Qal shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat mengimami kami salah satu dari dua sholat asyi. Di sebagian riwayat sholatil isya, tapi ini keliru kata Al-Hafidh. Rawi yang meriwayatkan isya keliru, tapi asyi. Asyi itu adalah sejak tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Di sebagian riwayat terang-terangan mengatakan sholatul duhur. Jadi sholatul asyi di sini adalah duhur. Cuma di sebagian riwayat rawinya lupa, dia sholat duhur ke sholat asar. Ini sudah diriwayatkan secara umum saja. Ihda sholatil asyi, salah satu dari dua sholat siang, yaitu duhur ke asar. Qala Ibnu Sirin qad samaha Abu Hurairah. Muhammad bin Sirin mengatakan Abu Hurairah telah menyebutkan sholat apa itu, walakin nasitu ana, tapi saya yang lupa. Dan
riwayat yang lain sudah terang-terangan mengatakan dari murid Abi Hurairah yang lain, yaitu sholat duhur peristiwanya. Ini menunjukkan ketawaduan salaf. Ibnu Sirin terang-terangan mengatakan lupa. Lupa, bilang lupa. Bukan gengsi mengatakan menutup-nutupi kesalahan, tidak. Lupa, bilang lupa. Tak tahu, bilang tak tahu. Baik. Tinggal dilengkapi. Walakin nasitu ana, tapi saya lupa. Qala fa shalla bina rak'ataini summa sallam. Ini fa-nya adalah fa tafsiriyah, yaitu sholatnya macam mana? Yaitu melakukan sholat 2 rakaat pada sholat duhur. Kemudian beliau mengucapkan salam. Ya, Nabi tetap manusia, mungkin saja lupa, ada hikmahnya. Apalagi mengurusi munafikun yang menyusahkan, mengurusi perang dari luar juga, urusan banyak sekali. Summa qama ila khasyabatin ma'rudah. Kemudian setelah salam, selesai sholat 2 rakaat itu, beliau salam menuju ke kayu yang membentang fil masjid, di masjid. Fattaka'a 'alaiha. Nabi bersandar ke kayu itu. Ka'annahu ghadban, sepertinya beliau sedang marah. Ya, marah akhirnya lupa, baru sholat 2 rakaat salam. Dibuat marah oleh sebagian umat atau sebagian musuh. Wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya ke tangan kiri, disatukan. Wa syabbaka baina asabi'ih. Ini yang menjadi sisi pendalilan. Nabi menjalin, menyatukan di antara jari jemarinya itu. Baik. Wa wada'a khaddahul aiman ala dhahri kafihil yusra. Beliau meletakkan pipi kanan di atas bagian belakang dari telapak tangan kiri. Ya, sedang itu ya, meletakkan kepala ke kayu itu. Tangannya di atas kayu yang terbentang, kayu yang ya membentang istilahnya kah? Ya, tergolek membentang. Mungkin kepalanya sedang letih sangat memikirkan sesuatu sambil marah. Nah, beliau merebahkan kepalanya. Wa kharajatis sara'an. Wa fi riwayat sara'anu minan nas. Sara'an yaitu orang yang bergegas. Habis salam, mungkin ada keperluan atau apa, langsung bergerak pulang, keluar orang yang bergegas itu. Min abwabil masjid, dari pintu-pintu masjid. Faqalu, mereka mengatakan kusiratis sholat dikosor ternyata kali ini. Tapi mereka tak tanya kepada Nabi. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, ternyata di tengah-tengah kaum itu, maksudnya orang jamaah yang sholat, ada Abu Bakar dan Umar. Jelas secara umum mereka akan ikut sholat jamaah dengan Nabi. Walaupun terkadang Umar memilih sholat di masjid lain ketika ada keperluan, tak masalah. Yang penting sholat jamaah di masjid. Fahaba ayyukallimah. Mereka berdua merasa segan untuk mengajak bicara Nabi. Tahu ini Nabi dari wajahnya nampak sedang marah, mereka enggan dan segan untuk bertanya. Baik. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul. Di tengah-tengah orang-orang tadi yang masih di masjid, ada seorang lelaki yang tangannya agak panjang. Yuqalu lahu dzul yadain, dipanggil sebagai dzul yadain, pemilik 2 tangan, maksudnya ya tangan yang panjang. Namanya Khirbat As-Sulami, dari orang Ansor, dari Bani Sulaim. Al-Khirbat As-Sulami, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Isobah. Ini sahabat, dia berani untuk tanya, biar dapat ilmu atau mungkin mengingatkan Nabi dan sebagainya. Jayid. Qal ya Rasulullah anasid, wahai Rasulullah, apakah Anda lupa? Qasuratis sholah, ataukah sholat memang menjadi singkat saja, semula 4 jadi 2? Qal lam ansa wa lam tuqsar. Saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor, yaitu kata Al-Habib ini sebatas yang Nabi tahu. Nabi merasa tidak lupa, saya sudah sholat 4. Makanya mengatakan saya tidak mengkosor sholat. Baik. Qal akama yaqulu dzul yadain. Apakah memang peristiwanya seperti yang dikatakan dzul yadain? Dzul yadain bilang apa? Dzul yadain sekitar bertanya. Dalam riwayat yang lain Nabi dzul yadain mengatakan bala qad nasid. Wahai Rasulullah, Anda memang lupa. Oh, ini berani dia. Berani tapi yang baik. Baik.
Ketika Nabi mengatakan saya tak lupa dan sholat tidak dikosor, yaitu saya sudah sholat 4, maka Dzul Yadain menyimpulkan, bahkan Anda lupa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, apakah memang peristiwanya seperti yang dikatakan Dzul Yadain, yaitu tadi saya lupa kah? Iya, saking marahnya mungkin, kasihan Nabi. Qalu na'am, faqalu na'am. Baru para sahabat mengatakan iya, yaitu Anda lupa. Tadi cuma 2 rakaat. Apakah berarti Nabi tidak percaya Dzul Yadain seperti yang disebutkan orang-orang Mu'tazilah dan yang seperti mereka, berita satu orang tidak diterima harus ditasabut? Tidak macam itu. Tetapi kalau ada qarinah di dalam diri, yaitu Nabi yakin beliau sudah betul sholatnya, tahu-tahu dikasih tahu lupa, ya wajar kalau Nabi ingin mencari kepastian lagi. Baik, ini boleh, bukan karena berita satu orang itu wajib ditasabuti, bukan, tapi Nabi merasa sudah betul, tapi tahu-tahu ada sahabat bersaksi dan sahabatnya jujur, maka Nabi ingin kepastian dari sahabat yang lain, betulkah macam itu? Nah, ini baik. Maka para sahabat mengatakan, ya wahai Rasulullah, fataqaddam, maka Nabi pun maju ke depan, yaitu kembali ke tempat pengimaman. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidh, boleh bicara walaupun sholat belum selesai, tapi demi kemaslahatan, dan bukan sengaja-sengaja saja bicara ini itu, bukan, tapi demi kemaslahatan sholat. Karena sebenarnya sholatnya belum selesai kan, cuma lupa saja. Sholat Isya. Bukan, sholat duhur. Ini sholat duhur. Asyi itu setelah matahari tergelincir ke barat, jadi waktu duhur. Tambah 1 lagi deh. Nah, 2. Karena baru 2. Ada yang 4. Iya, perlu nambah 2 lagi istilahnya. Fasalla ma tarok, maka Nabi melakukan sholat apa yang ditinggalkan, yaitu tambah 2. Summa salam, kemudian beliau salam. Summa kabar, yaitu apa? Yaitu sujud sahwi setelah salam beliau. Bertakbir, wasajada mitla sujudi, seperti sujud yang biasa, au atwal, atau mungkin lebih lama. Summa rafa'a ra'sahu wa kabar, kemudian beliau mengangkat kepala dan bertakbir. Summa kabbara wa sajad, setelah duduk langsung sujud lagi sambil bertakbir. Mitla sujudi, seperti sujud yang biasa, au atwal, atau lebih panjang, ya 2 sujud sahwi. Summa rafa'a ra'sahu wa kabar, kemudian mengangkat kepala dan bertakbir. Baik. Apakah beliau mengucapkan salam? Ini dibahas. Farubbama sa'alu, boleh jadi sebagian rawi bertanya kepada Abu Hurairah atau muridnya, yaitu Ibnu Sirin. Summa salam, apakah setelah itu beliau salam? Faqal nubitu, saya diberi kabar, anna Imran bin Husain qal, bahwasanya Imran bin Husain mengatakan summa salam. Jadi Muhammad bin Sirin agak lupa. Mungkin waktu itu, mungkin agak di belakang duduknya, tak dengar Abu Hurairah mengatakan setelah itu Nabi salam. Cuma siapa tadi? Muhammad bin Sirin, beliau mendapatkan informasi dari jalur yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Khalid. Wallahu alam, apakah ini Khalid bin Mihran meriwayatkan dari Imran bin Husain, mengambil ilmu dari orang yang lebih muda untuk melengkapi riwayat, dan ini baik. Kata Al-Hafidh, ini masuk dalam bab riwayatul akabir anil asghir, riwayat orang yang lebih besar kepada orang yang lebih kecil. Beliau mengambil tambahan riwayat dari murid dari jalur lain. Yang menjadi sisi penilaian apa? Boleh tangan itu dijalin, disatukan di dalam masjid, tak masalah. Ilahuna wallahu a'lam. Iya, jelas harus ada salam ya setelah itu. Iya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.